gimana nak makanan hari ini? Nggak enak, Pak. Tiap hari kita cuma makan ikan asin. Bersyukur, nak, kita masih bisa makan hari ini. Lihat Papa, mah. Masa Papa makan ayam goreng? Aku cuma makan ikan asin. Oh, ini bukan ayam, nak. Ini tanah liat yang ditaburin garam. Lihatlah, nak. Papa makan batu campur garam aja masih bisa enjoy. Iya, kita harus banyak-banyak bersyukur, nak. Masih banyak lebih susah dari kita, nak. Lebih susah dari kita? Contohnya siapa, Pak? Sebenarnya nggak ada sih. Kita udah di kasta terbawah rantai makanan. Betapa sialnya nasib kita. Miskin, apapun tak ada. Nak, setidaknya kita masih punya rumah. Aduh, Mak, jelek begini. Roni, rumah ini warisan bapakku. Dan inilah satu-satunya harta kita, nak. Meskipun kita serba kekurangan, tapi setidaknya masih ada tempat berteduh dan berlindung dari hujan. Baiklah, Pak. Aku akan menjaga harta kita satu-satunya dan seluruh jiwaku. Ayo kita lanjut makan. Permisi. Permisi. Oh iya, sebentar ya, kami lagi Terima kasih telah mengizinkan saya masuk. Bapak siapa ya? Selamat siang wahai keluarga pinggiran. Saya adalah Bagus. Kebetulan saya lewat sini. Oh iya, Pak Bagus. BTW Pak Bagus, apa maksud kedatangan Bapak kemari ya? Begini wahai masyarakat di bawah UMR, saya ingin bertanya tentang... Di atas kepala Om itu apa? Yang bendera ya? Saya dengar loh. Mohon maaf atas kelancangan anak saya. Roni, kamu gak boleh gitu. Gak sopan. Itu bukan tiang. Tapi ini patok tanah lah bodoh. Ya maaf silap Pak. Lanjut Pak. Dengarlah wahai masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Saya lihat tempat ini lumayan strategis untuk dijadikan proyek pembangunan tempat hiburan. Jadi saya berencana ingin membeli rumah dan tanah Anda. Sudikah Anda apabila... Woi, saya lagi ngomong nih. Oh maaf Pak, kami lapar. Bapak mau makan juga nggak? Tak sudi saya makan makanan masyarakat miskin. Saya datang ke sini untuk membeli tanah ini. Tanah ini nggak dijual Pak. Saya akan beli dengan harga yang bagus kok. Maaf Pak, kami nggak jual. Apa sih yang nggak bisa dibeli dengan uang? Yang Om nggak punya. Apa itu? Harga diri. Udah ditolak kok maksa, mana harga dirinya Om? Bocil kurang ajar. Kalian gak didik dia adab. Yang disampaikan aja kan fakta Pak. Apa hubungannya dengan adab? Jadi tanah ini kalian jual nggak? Dengan segala kerendahan hati dan hormat kami gak jual tanah ini Pak. Tanah ini warisan bapaknya bapakku Om. Dan ini satu-satunya harta kami Om. Aku bakalan beli tanah bapaknya bapakmu ini dengan harga yang bagus kok. Bapaknya bapakku udah berwasiat agar tanah ini gak boleh dijual Om. Ya kasih tahu bapaknya bapakmu lah Om beli. Sebentar. Bapaknya bapakmu berarti kakekmu dong. Ya Om, kakekku. Repot amat sih muter-muter, coba dari tadi bilang kakekmu. Ya kan Om muter-muter juga. Baiklah kalau begitu. Kalau kalian tak mau jual, saya bisa berbuat apa? Ya sudah, saya pamit dulu ya. Silakan melanjutkan kegiatan kelas bawah. Mafia tanah? Maksudnya apa Tono? Apakah mereka tukang gali tanah? Bukan Dipo. Mafia tanah adalah sekelompok orang yang mencaplok, memanipulasi, menipu, atau menjarah tanah orang dengan cara yang ilegal. Walah, kukira gangster pencangkul tanah. Emang kukira mafia tanah kerjanya gali kubur? Kan mereka menggali kubur sendiri. Tono, mengapa mereka masih ada di negeri Otni? Iya, bukannya mereka itu kriminal ya? Seharusnya dibasmi sama pemerintah negeri Otni. Jangankan membasmi, enggak ikutan aja udah syukur. Wah, kartun apaan ini? Semakin kesini, semakin ke fakta. Roni, Tono, kamu kenal dia? Kok nangisnya kagak ketahuan? Ini Roni teman kita sekolah dulu. Oh, aku ingat. Yang putus sekolah itu kan? Yang mana ya? Tahun lalu masih sekelasan kita. Gak lama putus sekolah. Oh, aku ingat sekarang. Roni si miskin. Tiba mulut babi. Loni, kenapa kamu menangis? Miskin ya kerja, jangan nangis. Aku dan orang tuaku diusir dari rumah. Kami digusur. Hah? Udah miskin malah dimiskinkan. Rumahmu diklaim sebagai milik orang lain. Kalian sekeluarga digusur. Kalian jadi tunawisma. Gimana kronologisnya? Kronologis. Oh iya, mati poh. Awalnya Om itu datang ke rumah kami. Beliau menawar rumah kami untuk dibeli. Tapi kami gak mau jual karena rumah itu warisan kakekku. Lalu Om itu pulang. Terus gimana ceritanya rumah kalian direbut? Gak lama Om itu datang lagi. Terus bawa sertifikat tanah yang tertulis nama orang lain. Lalu Om itu juga bawa sekelompok orang untuk mengusir kami. Pakai seragam nggak? Dipo, pertanyaan seperti itu bisa membahayakan channel kita. Oh iya, maaf, salah nanya. Coba nanya yang aman, kek. Apakah sekelompok orang itu terafiliasi dengan penegak hukum negeri Otni? Dipo tolol. Enggak. Aman-aman. Nggak tahu. Udahlah, tutup channel aja lah. Wahai Tono bocil yang belum cukup umur untuk kuliah di Fakultas Hukum, apa pendapatmu?
sertifikasi pemalsuan atau tidak. Seandainya pun sertifikat itu asli, kamu tidak boleh diusir. Hanya pengadilan yang berwenang memutuskan pengosongan paksa. Apakah kamu punya sertifikat tanah? Aduh, kayaknya nggak ada deh. Mampus, belum gugat aja udah kalah. Kalau tidak punya sertifikat tanah, belum tentu kalah. Di dalam sengketa tanah, pengadilan akan melihat fakta penguasaan dan bukti-bukti historis. Bukan hanya siapa yang punya sertifikat. Kamu tadi bilang kalau tanah kalian adalah tanah warisan. Jadi perlu pembuktian historisnya, seperti riwayat penguasaan tanah, surat warisan atau hibah, surat keterangan dari lurah atau kepala desa, bukti bayar PBB atas nama ahli waris, dan saksi warga sekitar yang mengetahui sejarah tanah itu. Nah, kamu ada nggak bukti-bukti itu? Nggak ada. Wah, mampus, udah miskin, mau administrasi. Gimana ini guys? Warisan kami satu-satunya hilang dong. Mereka pasti mafia tanah. Wow, jadi apa rencana kita, Tono? Ya lawanlah, masa suren. Padahal mereka kan sudah kaya. Kenapa masih mau merebut tanah kami? Ini gak adil. Karena keadilan itu bukan dibelikan, tapi diperjuangkan. Keadilan seperti cahaya matahari bagi ilalang. Ketika ilalang dihalang tanaman lain, ia harus berjuang tumbuh untuk menggapai cahaya. Keadilan bagaikan penyu yang menyeberang lautan. Keadilan pun seling haus dilai perlahan, meski menghadapi bahaya di setiap langkah. Keadilan seperti bunga telang. Ia tidak tumbuh tinggi sendiri, tapi memanjat, mencari cahaya, berjuang menggapai langit, dan akhirnya berbunga. Sebab yang berjuanglah yang akan mendapat adil, dan yang zalim akan diadili. Karena itu, ayo kita berjuang. Enggak deh, aku takut. Biarin aja deh. Walah, udah mau dibantu masih nolak. Dasar tak terdidik. Dipo, gak boleh kasar gitu. Dasar mental miskin, diajak berjuang malah merepek. Santai vasectomi aja. Becil, udah lama gak dengar Tono salkas. Sekali salkas kena mental. Kamu takut apa sih? Ada kami kok. Iya maaf, aku mohon bantuannya ya guys. Nah, gitu dong. Jadi, apa rencana kita, Tono? Uhi 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 uhi. Ah, capek nangis semua. Kita makan aja yuk. Wah, tampaknya enak. Permisi om, tante. Ya, apakah kalian ingin mengusir kami? Lihatlah, hanya tersisa ini yang kami punya. Enggak om, kami mau bantu om merebut kembali tanah om. Om, boleh minta makan enggak? Benarkah? Bagaimana caranya? Kita akan melaporkan kasus ini ke pengadilan. Om, minta makan dong. Tapi apakah orang miskin seperti kami akan diterima? Pengadilan negeri Oni yang dipimpin oleh Pak Bambang akan membela om kok. Om, minta makan. Wah, baiklah kalau begitu. Bagaimana caranya? Om, minta. Nih. Ih, kukira ayam, lupanya batu. Ya, halo. Gimana, bro? Hari ini ada rapat di Parlemen Negeri Otni. Kok aku gak tahu ya? Dari undangan 150 orang yang datang cuma 5 orang. Loh, gimana sih? Biasanya kan gak ada yang datang. Udahlah, ngapain rapat? Biasanya juga tidur. Bagaimana kalau malam ini kita makan-makan di Hotel Bintang 5? Mantap kan? Ya mantap lah, pala bapak kau aja yang gak mantap. Udah ya, aku ada tamu nih. Dah. Bos, gimana bro? Dapat tanah itu? Dapat dong bos. Bagus. Dengan demikian kita bisa menguasai tanah negeri Otni perlahan-lahan. Lalu semua wilayah akan kita pegang juga. Berikutnya kita incer tanah mana nih bos? Sebentar, aku lihat dulu berkasnya. Ini dia, tanah atas nama Nina. Aduh, di mana ya stetoskopku? Kok gak ada? Apa jangan-jangan ketinggalan di kantorku ya? Kalau stetoskopku ketinggalan di kantor, berarti aku harus pindah rumah ke kantor. Kalau gitu aku harus kasih tahu Dipo buat pindah rumah. Permisi. Iya, sebentar ya. Permisi. Iya, sebentar. Saya sedang... Terima kasih telah mengizinkan saya masuk. Tolong. Kamu yang suka spam komentar judul ya? Bukan kak. Saya... Ngaku aja deh. Kamu kan yang suka spam judul di kolom komentar YouTuber. Sembarangan. Saya adalah developer. Developer? Saya bisnis jual beli rumah. Oh, developer rumah. Jadi kerja sampinganmu spam judul? Astaga, bukan. Saya bisnis jual beli rumah. Saya mau beli rumah. Bilang kayak dari tadi. Jadi begini. Saya tadi lewat di depan rumah Anda.
Dan saya lihat lokasi ini sangat strategis untuk proyek pembangunan tempat hiburan. Jika Anda berkenan, kita bisa dealkan. Tempat hiburan? Seperti apa, Bang? Kayak water park. Ah, iya, water park. Water park? Wah, mantap, Bang. Mantap dong. Jadi kamu mau kan? Mau banget, Bang. Nah, kalau gitu kita... Rumahku dibuat di water park. Wah, makasih ya, Bang. Aku suka water park. Bukan. Maksudku, aku mau beli. Oh, mau beli? Bilang ke dari tadi. Gimana sih? Kok lelah banget ah? Aku tanya adikku dulu, boleh nggak? Iya, boleh banget. Harga beli kami sangat tinggi. Jadi kamu pasti dapat untung. Halo, Dipa. Ada orang yang mau belikan kita water park. Kita bisa dapat untung. Adikku setuju, Bang. Woi, cewek Lola. Maksudku aku mau beli rumahmu. Oh, kamu mau beli rumahku? Bilang ke dari tadi. Jadi aku jelaskan pelan-pelan ya. Ini kan rumahmu. Betul. Rumahmu lokasinya sangat strategis. Betul. Nah, saya pengen bikin water park. Betul. Nah, saya pengen beli rumahmu untuk dijadikan water park. Begitu. Bilang ke dari tadi. Nah, udah paham kan? Iya. Sekarang aku paham. Nah, jadi aku pengen beli. Tapi kan rumahku masih belum jadi water park. Ngapain dibeli? Aku sudah gak bisa sabar lagi. Iya, aku juga gak sabar. Kau. Bentar. Dia kan bodoh ya. Ngapain aku lama-lama bernegosiasi? Aku kasih dia langsung tanda tangan aja. Bagaimana kau gini? Kamu tanda tangan ini ya. Ini apa? Ini surat pembangunan water park. Surat pembangunan water park? Iya, setelah kamu tanda tangan, kami akan membangun. Penipu! Trik penipuan kayak gini udah usang. Kamu kira aku bodoh ya? Enggak. Ini Pembangunan water park? uh, Masa bangun water park pakai surat? Pakai semen dong. Kamu tanda tangan ini, besok kita bangun water park pakai semen ya. Oke. Astaga, menyedihkan sekali nasib ayah ibunya. Kita harus laporin ke polisi negeri Otni. Belum bisa. Kita belum ada bukti sah yang bisa menunjukkan rumah itu punya kakek Roni. Lalu kenapa para mafia tanah itu punya sertifikat tanah korban? Ada berbagai kemungkinan. Bisa saja korban ditipu daya untuk tanda tangan berkas. Bisa saja mereka pakai sertifikat palsu. Bisa saja mereka memaksa korban untuk minggat. Wah, jahat sekali. Kalau ketemu orangnya, akan kupukul sebanyak komentar spam judol. Anjir, spam judol. Udah dihapus masih nongol. Tolong guys. Tolong. Oh iya, maaf Dipo. Aku piknik. Panik? Kenapa kau begitu panik, Dipo? Seperti ketemu spam judol. Maksudku seperti ketemu setan. Oh iya, spam judol kan setan. Aku dan kakakku diusir dari rumah. Sekarang kami jadi gak punya mama. Hah? Kok bisa? Kayaknya kena mama Mia tanah. Tolongin aku, guys. Tolong. Diam, Dipo. Jangan panik dulu. Semakin kau panik, kau semakin tolol. Kok kau bisa kena mafia tanah? Mungkin kena azab karena sering roasting orang miskin. Kakakmu sekarang di mana, Dipo? Om, minta makan dong. Aku gak punya mamah lagi. Tidak. Rumah Dipo, udah jangan panik gitu. Aku jatuh kismin. Tidak. Astaga, Dipo. Jangan berlebihan. Kalau aku miskin dan tidak punya rumah, apakah aku akan disuruh vasektomi? Anjir, program KDM. Tolongin aku, Tono. Tolong. Iya. Kita bakal rebut kembali rumah dan tanahmu. Nah, jadi apakah kalian punya sertifikat tanah? Punya kok. Bagus sekali. Dengan begini kita bisa... Tapi udah dikasih sama kakakku ke mafia tanah. Dipo goblok. Salah. Kak Nina goblok. Kalau begitu, surat-surat lainnya ada nggak? Seharusnya disimpan kakakku. Kakakmu bukannya dokter ya? Seharusnya dia ngerti simpan surat berharga. Hei, aku rasa ekspektasimu terlalu tinggi. Wah, yang tadinya kita kedinginan, akhirnya hangat karena ada api unggun. Iya, aku baru tahu kau bisa buat api hanya dengan kertas dan batu. Iya, daripada kertas-kertas gak jelas ini aku bawa, mending dibakar aja buat hangatin badan. Oh iya, kamu kan bilang kamu dokter. Iya, wah hebat ya, mana masih muda. Hah? Bukannya dokter itu kaya dan punya banyak uang ya? Kok kamu bisa sampai kayak gini?
Seharusnya kamu punya banyak rumah mewah dan tanah yang luas. Iya, kamu kan dibayar mahal. Aku dibayar dengan keikhlasan. Aku gak pernah menentukan tarif untuk pasienku. Mereka membayar semampu dan seikhlas mereka. Aku bahagia kalau pasienku sembuh. Karena yang kuinginkan adalah membebaskan mereka dari penderitaan tanpa menambah penderitaan. Wah, gak disangka ya masih ada orang baik di negeri Otni. Dokter yang tulus. Tapi aku pernah malpraktek. Hah? Gimana ceritanya? Pasti karena ketidaksengajaan kan. Namanya juga manusia, pasti pernah salah. Waktu itu ada koruptor yang pengen operasi wajah agar bisa lolos dari KPK. Ya udah, aku operasin dia jadi binatang. Rumahmu sama rumah Roni kan berdekatan. Berarti masih dalam satu kawasan. Tapi gimana cari bukti historisnya ya? Siapa yang bisa membantu dokumen mereka? Aku ingat. Saudaraku biasanya jago hal ini. Halo Bobo, kamu di mana? Aku butuh bantuanmu. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh bantuanmu. Join squad. Nah, akhirnya datang. Kenalin, ini Bobo, sepupuku. Psst, Thomas, firasatku nggak enak nih. Kayaknya agak lain. Hai Bobo, namaku Tono. Senang berkenalan denganmu. Hah? Mono? Tono? Anton? Tono? Oh? Homo? Nama dia Tono. Maaf ya guys, si Bobby memang kuponnya agak dikit budak. Kan, apa aku bilang? Yang satu mulutnya rusak, yang satu kupingnya rusak. Bobo, rumahku dirampas sama mafia tanah. Kamu bisa bantu aku nggak? Mamamu diamplas sama minyak tanah. Bukan. Mamaku dilampas sama mafia tanah. Oh, amplas tahu jadi pupuk tanah. Bukan. Aduh, kamu ini kok beduk sih. Coba kelok dulu kopinya. Nasi uduk sama kopi memang enak dipa. Aduh, bukan itu, Bob. Apa? Rumahmu dirampas sama mafia tanah dan kalian sekeluarga diusir? Dia hanya bisa dengar suara babi. Apakah kamu tahu sejarah tanah kami? Seingatku, di tanah 1350, Sri Maharaja Haimura memberikan tanah cempaka hijau kepada Pati Jayangpati sebagai hadiah atas keberhasilannya dalam menumpas pemberontakan di wilayah barat. Satu abad kemudian, tahun 1450, tanah tersebut diwariskan kepada Jagadwarno. Di tahun 1522, terjadi perebutan tanah oleh keturunan Jagadwarno yang awalnya sebesar 9,2 hektar terpecah menjadi 1 hektar per orang. Pada tahun 1605, 8 hektar dikuasai oleh VOC Belanda. Namun tanah sebesar 1,2 hektar milik Cici Jagadwarno yang bernama Kumala Dwarsana tidak jatuh di tangan VOC. Tahun 1943, ketika Nippon datang ke negeri Otni, Komandan Jepang Letnan Takeshi Nakamura mengeluarkan surat pengakuan tanah kepada keturunan Kumala Dwarsana karena mereka telah menyuplai logistik penting berupa beras dan bahan pangan kepada pasukan Jepang. Tanah cempaka hijau tetap dikelola oleh keluarga Kumala dengan izin khusus. Di tahun 1957, setengah hektar tanah cempaka hijau dibeli oleh kakek buyut Dipo, dan camat setempat mengeluarkan surat keterangan yang menegaskan perpindahan kepemilikan tanah. Dari sejarah tersebut, sebagian tanah cempaka hijau ialah sah milik warisan kalian. Wah, bukan ku bilang apa? Si Bobo ahli sejanda. Semua salinan dokumen sejarah ada di rumahku. Ayo ikut aku. Kenapa sih harus naik babi? Gak ada kendaraan yang lebih keren ya? Ini namanya Kin. Dulunya bukan babi kok. Loh, emang dulunya apa? Dulunya korban malpraktik kakakku. Mantan koruptor yang salah operasi. Tapi tenang kok, Kinjil ini sudah bertobat. Ayo Kin, kita jalan. Kin, ayo jalan. Oh iya, lupa. Tunggu aku, Bibo. Mafia tanah. Mereka bagaikan belut di kubangan lumpur. Licin dan sangat sulit ditangkap. Kenapa begitu, Pak Hakim? Mereka sangat pandai memanipulasi dokumen. Bagaikan laba-laba yang pintar membuat jaring. Apakah mereka juga dipikirkan pejabat negeri Otni? Bisa saja. Mereka bagaikan kutu daun yang berlindung di sarang semut. Ini coba bisa ngapain? Mana tindak lanjutnya? Belut lah, labi-labi lah, kutu daun lah. Terus penegak hukum itu apa? Kelebihan di vasektomi. Kalau hukum udah tumpul dan mandul, jangan bacot doang, Pak.
kira aku tak ingin menjebloskan mereka ke penjara selamanya? Salah satu impianku adalah membinasakan tikus-tikus tanah itu yang terafiliasi dengan tikus-tikus kantor. Tapi apa daya, aku hanyalah hakim yang berwenang di ranah pengadilan. Kalau bukti sudah kuat, baru bisa kuadili mereka. Nih bukti. Siapa ini? Kenapa ada kinjil di sini? Oh, Bapak Hakim Negeri Otni ya? Benar, saya Bambang, hakim yang bertugas di pengadilan negeri Otni. Apa? Brambang? Brambang bukannya bawang goreng? Saya Bambang, hakim negeri Otni. Hah? Bawang 3 koli? Bambang. Oh, Herman. Aduh, Bapak, kamu ini budeknya gak ketolong lagi. Beliau Hakim Negeri Otni. Namanya Baim. Oh ya, mati poh. Namanya Bambang. Ini siapa sih? Kenapa tiba-tiba menerobos ke pengadilan dan membawa seekor babi? Dia sepupuku, Pak. Namanya Bobo, Pak. Aduh, Mak, masih satu keluarga ya? Pantas begini modelnya. Oh, Anda Hakim Bambang. Hakim Pengadilan Negeri Otni yang lahir pada tahun 1952, lulus doktorat Universitas Negeri Otni pada tahun 1997, yang lulus hakim pada tahun 2006, serta mendapatkan gelar profesor pada tahun 2012 itu ya. Sejarah mencatat Anda sudah menangani 3.197 perkara hukum, 2.554 perkara korupsi, 299 perkara luar biasa, 122 perkara yang mendapatkan apresiasi dari Negeri Otni, dan selama menjabat menjadi Hakim Negeri Otni, Anda ialah hakim yang terbanyak dalam menjatuhkan hukuman mati. Kau bagaimana kau bisa tahu semua ini? Aku kan kerja di Perpustakaan Nasional Negeri Otni dan Departemen Arsip Dokumen Mahkamah Agung Negeri Otni. Pantas jago sejarah. Iya, dia suka membaca. Budeknya membantu dia tenang dalam membaca. Pak Hakim, ini bukti yang kami kumpulkan. Ini adalah dokumen sertifikat tanah salinan yang terarsip di Perpustakaan Negeri Otni. Totalnya ada 2.406 sertifikat yang dipalsukan oleh mafia tanah, dan luas tanah real seluas 17.800 hektar. Terampil juga bukti historis berupa catatan sejarah asal-usul tanah tersebut dari zaman kerajaan sampai pasca kemerdekaan. Total korban beserta jumlah keluarga korban adalah 10.281 orang. Apa? Lah, Pak Hakim kok ikutan budak? Kemana ya Tono? Seharian kau belum pulang. Dasar bocil kerjanya main terus, gak pernah lama di rumah. Pasti keluar mulu. Gak kayak aku yang tiap hari di rumah. Karena aku menganggur. Ke warung beli rokok dulu. Selamat sore. Apakah benar ini rumahnya Pak Arif? Ya, benar dengan saya sendiri. Nah, begini Pak. Saya adalah perusahaan pengembang tanah di negeri Otni. Kebetulan saya lewat di sini dan melihat lokasi rumah Bapak yang sangat strategis. Rumah tengah hutan gini dibilang strategis. Saya memang berencana untuk membangun wahana penjelajahan hutan. Jadi saya ingin membeli rumah Anda. Benarkah? Berapa? Kira-kira 20 M. Wah, tinggi sekali. Ya, saya memang membeli rumah dengan harga yang tinggi. Wah, 20 M. Aku kaya. Mantap, Pak. Dengan uang 20 M, Bapak bisa beli apapun yang Bapak mau. Aku kaya. Nah, tapi pembayarannya kami lakukan setelah wahananya udah jadi ya, Pak. Gak apa-apa kan, Pak? Oke. Gak apa-apa kok. Nah, sekarang Bapak tanda tangan di sini ya. Akhirnya aku kaya. Dengan uang 20 M, aku bisa beli 1 ton kan? Ketangkap. Rupanya ini mafia tanah yang menjajah negeri Otni. Ayo Thomas, hajar dia dulu. Baru kita antar ke kantor polisi negeri Otni. Jangan ditangkap dong. Rumahku udah mau dibeli. Sebentar lagi aku akan... Diam kau Arif anjing. Ganja mulu anjing. Dasar bapak gak guna anjing. Oh, ini bentuknya. Awalnya gak kayak gini. Gara-gara Thomas nih. Loh, kau yang suruh aku hajar. Ya aku sikat dia. Hah? Kamu siksa dia? Kukira mafia tanah. Lupanya anomali. Hati-hati, udah mau sakratul maut itu. Bocil-bocil setan, keluarkan aku dari penjara. Hah? Setan perjaka? Bocil setan, keluarkan aku dari penjara. Hah? Perjakanya mau keluar? Keluarkan aku dari penjara. Ih, dasar aneh. Dari tadi ngungkit perjaka terus. Aduh, Bobo. Kamu. Udahlah. Ayo kita tinggalkan penjara dingin, sepi, dan banyak hantu ini. Woi, mau kemana kalian?
Keluarkan aku dari sini, woi. Awas ya kalian, tunggu pembalasanku ya. Dasar setan, dasar setan, dasar setan. Kamu penjaga ya? Kau siapa? Lah, aku kan setan. Tadi kamu panggil-panggil aku. Mau apa kau? Aku suka sama cowok perjaka. Apalagi dengan posisi kaki seperti ini. Jangan gerak-geraknya. Mari bersenang-senang denganku. Tidak! Pocongge! Beginilah nasib jadi orang miskin. Gampang diperdaya orang kaya. Aku gak menyangka kita semua akan jadi tunawisma seperti ini. Disyukurin aja, ada hikmahnya kok. Hikmah apa yang bisa didapatkan dari tunawisma? Setidaknya tunau masih lebih bergizi daripada sarden. Wah, baru ditinggal. Kakakku udah mulai doyan jokes bapak-bapak. Hah? Kakakmu doyan bapak-bapak? Diamlah, dasar beduk. Kak Nina. Dipo. Itu. Halo Kak Nina, masih ingat aku nggak? Kamu Bobo kan? Adik sepupuku. Hah? Adik ipar? Hah? Aku kan belum nikah. Mana punya adik ipar? Hah? Nikah dengan adik? Hah? Mana boleh? Kamu jangan ikutan grup Facebook itu. Hah? Nikah di grup Facebook? Hah? 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 Aduh, kalian sedang apa sih? Coba ngomong yang benar, kek. Om, tante. Sudah selesai makamnya. Kami udah dapat tanah kalian. Maksudku sertifikat tanah dan rumah udah kami dapatkan. Benarkah? Hore, kita gak jadi homeless lagi. Tersangkutnya sudah di penjara. Berarti tersangkanya gak bisa kabur lagi kan? Dipo, kamu nanti ambilin tas bedah kakak di kantor ya. Mau apa kak? Mau operasi mafia tanah jadi khinzir. Tak kusangka dia sudah berubah seperti ini. Parah. Kali ini anomalinya makin aneh ya. Mana tersangkanya? Wah, kabul nih, kabul. Hah? Karung? Mafianya diculik pakai karung? Mana boleh masukin ke karung? Kan belum operasi. Hah? Reparasi karung? Hah? 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 Dah, sudah aman kau di sini. Tolong aku, bos. Dah, jangan takut. Kau sudah kukeluarkan dari penjara tersebut. Sementara ini kau tinggal dulu di kantor parlemen negeri Rodney. Di sini tak ada yang bisa mengganggumu. Tolong aku, bos. Gini aja lah. Nanti kau kabur aja ke luar negeri. Dengan begini kau tak akan tertangkap. Tolong aku, bos. Paranoid amat sih. Dah, kau stay di sini dulu. Aku keluar bentar. Bos, tolong aku, bos. Jangan tinggalin aku, bos. Bos. Asik, ronde 2. Tidak! Pocongge! Apa? Mafia tanah yang bawa tanah itu kabur dari penjara! Tidak masuk akal. Penjara negeri Rodney dijaga ketat oleh sipir penjara. Kenapa bisa sampai kabur? Mungkin sipilnya digosok. Sipil negeri Rodney sangat berintegritas. Masa sih makan sogokan? Hah? Apa? Pada akhirnya semua akan menerima suap. Jauh sekali budeknya. Pengawal, panggil sipil negeri Rodney datang kemari. Apalah aku dipanggil ke sini? Siapa yang jaga penjara nanti? Wah, datang tuh sipil yang jaga penjara. Apa? Penerima suap dari kalian, Bobo. Kita mainnya tepi julang, bukan masuk julang. Pak sipil negeri Rodney, saya ingin bertanya. Tanyalah. Aku nggak bisa lama nih. Penjara nggak ada yang jaga. Teriak kali kau ya. Ku tanya kau, kenapa ada napi yang kabur dari penjara? Kabar kepala otak kau lah. Siapa yang bisa kabur dari penjagaanku, Teteng? Ngelunja kau rupanya. Aku tanya baik-baik loh. Lah kau duluan salahkan aku kau. Baho, kayak mana kau jaga penjara sampai si mafia itu bisa kabur? Ya kan atas dasar perintah, Kimbe. Jangan ngadi-ngadi, Mas. Siapa yang bisa ngasih perintah untuk bebaskan dia? Pejabat negeri Rodney lah. Apa? Nih baca sendiri surat perintahnya. Apa? Ibu tahu huruf kau rupanya. Apa? Udah lah, aku balik dulu ya dah. Lancang Kepala bapak kau lah. Salah aku apa, bujang? Berani sekali oknum pejabat negeri Rodney mengeluarkan mafia tanah dari tahanan. Sudah kuduga. Pasti ada campur tangan pejabat negeri Rodney dalam kasus ini. Lah kan dah sering, apa pula heran. Ini baru mafia tanah, belum mafia minyak lah, gas lah, mafia proyek lah. Asik, itu serius baru. Di balik lalat,
ada kecoa yang turut menyantap hidangan. Di balik serigala, ada buaya yang menganga menunggu domba. Di balik mafia, ada pejabat yang menjadi backingan. Alangkah indahnya jika semua hama itu dibasmi secara bersamaan. Dengan ini, kuperintahkan kau untuk segera menyeret dua binatang itu ke hadapan. Bacot, aku kan sipir penjara, bukan sheriff negeri Otni. Urusan tangkap-menangkap bukan urusanku. Tapi secara tidak langsung jadi urusan Om juga. Dipo, beliau itu sipir, tugasnya jaga penjara, gak nangkap penjahat. Dah ya, aku balik dulu ya. Masa Om mau dibodohi sama pejabat negeri Otni sih? Dikibulin pakai surat aja Om nurut. Pasti di pikiran pejabat itu, wah pauk sekali sipil ini. Masa harga diri Om dikasih diskon sama pejabat? Kalau aku jadi Om, pasti tersinggung banget. Kecuali Om IQ-nya jongkok. Udah Dipo, cukup Dipo. Nanti hangus Dipo. Meskipun aku gak bisa denger apa yang Dipo bilang, tapi aku tahu Dipo sedang memperburuk masalah. Kimbe sebagai sipir terkuat di negeri Otni, jangankan napi, atom hidrogen saja tak luput dari pengawasanku. Apalagi hanya 2 ekor kelempiau itu. Serahkan kepada saya Pak Hakim. Biarkan saya menangkap mereka. Dan akan kulempar mereka ke sangkar tergelap dalam penjara, di mana terdapat ratapan dan keretakan gigi. Aku pulang. Loh, kenapa kau lemas gitu? Tolong aku, Bang. Oh, pasti karena belum makan kan? Ini aku udah bawa makanan untukmu. Bukan itu, Bang. Manja betul lambung kau. Udah aku beli makanan, jangan merepek lagi lah. Bukan itu, Bang. Sudah hampir lebih dari 100.000 hektar wilayah di negeri Otni kita kuasai. Tinggal sedikit lagi, maka kita akan menjadi mafia tanah terhebat sepanjang sejarah negeri Otni. Setelah kau sembuh nanti, kita akan terus menjajah hingga menguasai seluruh negeri Otni. Dengan begini, kekayaanku tak akan habis selama 7 turunan. Wah! Sekarang aku mau keluar dulu ya, mau beli rokok. Bang, jangan tinggalin aku sendiri di sini, Bang. Bacot lah. Dah, aku jalan dulu. Mau kemana, Bang? Bang sipir. Ya kenapa, Bang? Berani kali kau bebaskan si mafia tanah demi kepentingan kau ya. Apaan sih? Apaan sih? Saya kan pejabat negeri Otni. Ya, saya punya wewenang untuk memerintahkan kau. Aku juga punya wewenang untuk menangkap kau. Kau ini cuma sipir. Mana ada wewenang untuk menangkap? Surat perintah pengadilan negeri Otni. Aku sudah mendapatkan mandat dan perintah dari Hakim Bambang untuk menangkap kau dan kacung kau itu. Bang, kita bisa bicara baik-baik, Bang. Abang mau duit? Simpan saja duitmu itu untuk beli peti matimu. Ikut aku sekarang. Bang, kita bicarakan baik-baik aja, Bang. Bang, bawa aku juga sekalian, Bang. Bawa aku bersama dia. Kau nanti aja lah. Aku cuma sendiri nih. Nanti aku balik sedikit lagi buat bawa kau pergi. Bang, jangan tinggalin aku sendiri, Bang. Aku takut, Bang. Bang. Asik konten 3. Bukan salah kalian. Website negeri Otni jadi laman judul bukan salah kalian. Ya elah Pak Hakim, kami ini tugasnya cuma bikin website, minta data, lalu tidur. Betul, mana kita ngerti caranya melindungi website. Kami kan cuma taunya melindungi rekening kami. Kurang ajar. Website Caring Protecting diwacanakan oleh kalian. Dan kalian wajibkan seluruh warga negeri Otni mengakses dan menginput data mereka di website tersebut. Otomatis database penduduk negeri Otni menjadi tanggung jawab kalian. Nyet, database itu apa sih? Data pimpinan kali ya? Itu data bos. Data yang udah kadaluarsa, itu data basi. Ada data tapi nggak pernah bicara buat rakyat. Itu data bisu. Data yang hanya bisa diakses pejabat negeri Otni. Oh, itu mah big data. Wih lah, database aja kalian nggak tahu. Ngurus database kayak gimana sih? Kayak main kodok Zuma ya? Ya mana saya tahu. Saya kan cuma bisa fotokopi dan bikin kopi. Lagian Pak Hakim, itu website kan udah lama nggak dipakai. Sekarang udah ada website baru penggantinya. Kalau dihack ya biarin aja. Website kita dihack, berarti hackernya kuat banget dong. Ada 2 kemungkinan, Nyet. Apa itu? Kemungkinan 1, kemungkinan 2. Hei, jadi apa solusinya untuk data penduduk negeri Otni yang terdaftar di website tersebut? Saya punya solusi. Apa itu, Nyet? Yang terdaftar suruh main aja. Bego lu, Nyet. Bukan begitu, goblok. Jadi gimana? Depot dulu baru bisa main. Biadab! Gara-gara kalian yang tak pandai melindungi website negeri Otni, malah dihack oleh bandar judul yang birahi tinggi. Kalian harus bertanggung jawab atas data penduduk negeri Otni yang terdata dalam... Hakim, sebelum ada website Caring Protecting, data penduduk negeri Otni kan udah bocor duluan. Oh iya benar juga.
Lagian yang harusnya diberantas itu kan Bandar Juldol ya. Yang jaga keamanan internet negeri Otni pada kemana? Oh iya, itu memang kerjanya gak becus. Malah kita disuruh jaga data sendiri. Digaji tinggi buat basmi judol, malah dikasih imbalan dari judol. Kocak. Dahlah kalian bebas aja lah, pergi sana. Buset dah, aura ruangannya kayak di dalam jurang. Kan gue bilang apa? Jangan sering-sering collab di channel ini. Cabutnya, cabut. Berikutnya, mafia tanah dan bajingan yang membacking-nya. Saudara-saudari sekalian, kami menerima laporan adanya tindakan penguasaan tanah secara ilegal yang dilakukan oleh penguasaan tanah secara ilegal yang dilakukan oleh Wailah, dilarang makan makanan di dalam pengadilan. Maaf Pak Hakim, kami lapar. Iya, sidang kan pasti lama. Jadi kami makan dulu biar kuat. Sudah, tunggu sidang selesai baru makan ya. Kami menerima laporan adanya tindakan penguasaan tanah secara ilegal yang dilakukan oleh saudara Bagus. Apakah benar demikian? Benar sekali Pak Hakim. Kami dibuat jadi homeless Pak sama dia Pak. Enak saja. Kami punya dokumen asli kepemilikan tanah kok. Orang-orang miskin ini yang seenaknya mencaplok tanah. Wah, fitnah ini. Kalau tidak percaya, ini buktinya. Lihat sendiri Pak. Aneh sekali. Sertifikat ini adalah sertifikat asli. Nah lo, bener kan? Kami gak asal caplok tanah. Kami punya sertifikat asli yang menunjukkan kami sebagai tuan tanah. Pak Hakim, tanah saya adalah warisan turun-temurun dari ayah saya Pak. Tak mungkin kami mencaplok tanah orang. Benar sekali Pak. Mana bukti sertifikat kalian? Kami gak ada Pak. Sertifikat adalah bukti mutlak tanda kepemilikan tanah. Tidak ada itu, sama saja kalian menipu. Sertifikat tanah bukan bukti mutlak kepemilikan tanah. Dalam hukum negeri Otni, sertifikat tanah memang merupakan sertifikat yang sangat penting kedudukannya. Namun di dalam sengketa, pembuktian dilakukan tidak hanya dari sertifikat tanah, melainkan dari historis tanah tersebut. Allah, kalau gitu tetap saja perlu bukti historis. Rakyat miskin yang tak terdidik ini mana punya? Pengawal, hadirkan Bobo the Kinjir Rider. Hadirkan Bobo the Kinjir Rider. Kalian ingin bukti historis tanah kan? Bobo adalah pakar sejarah negeri Otni yang mempunyai pengetahuan yang lengkap dan mendalam. Oleh sebab itu, Bobo diberikan kepercayaan sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Bobo, silakan kamu paparkan sejarah tanah tersebut. Apa yang mulia? Maaf, saya gak dengar. Bobo, tolong kamu paparkan sejarah asal-usul tanahnya Pak Heru ini. Oh, baik Pak Hakim. Pepaya tunggu sumber tanah dengan pH 6-7. Lah, kok pepaya? Saya suruh kamu ceritakan sejarah tanah mereka. Berita serah terima janda. Sejarah tanah. Janda yang mana? Ini namanya saksi ahli. Telinganya aja lupa diinstal. Gimana mau jadi saksi? Mafia najis penjabat haram, sok bacot, hari ini juga dieksekusi. Oh, sejarah tanah negeri Otni. Siap Pak Hakim. Bocil ingusan kayak gini dijadikan saksi. Sudah pasti menang telak kita. Pak Hakim, bukti sertifikat yang kami serahkan tadi adalah asli dan otentik. Sedangkan pihak pelapor tidak mempunyai bukti apa-apa. Artinya tanah itu menjadi milik kami. Bobo, silakan lihat sertifikat ini. Ini asli. Nah kan, saksi ahli aja bilang sertifikat ini Kertasnya otentik, isinya manipulatif. Bagaimana penjelasannya Bobo? Hei, jangan asal ngomong kau ya. Kalau demikian, silakan kalian ceritakan asal-usul sertifikat ini. Yang mulia, biarkan saya menceritakan sejarah tanah ini. Saya adalah lulusan S3 Sejarah Tanah Negeri Otni. Oh, jadi saya paham betul sejarah ketimbang bocil ingusan yang peka itu. Sepertinya dia sedang ngomongin aku ya. Tanah dalam sertifikat ini adalah tanah cempaka hijau yang merupakan warisan turun-temurun dari zaman Majapahit hingga ke garis keturunan Jagatwarno. Ketika Nippon datang ke negeri Otni, mereka melegalkan tanah ini secara perdata dengan kekuasaan pemerintahannya. Pada tahun 1957, tanah ini dibeli oleh sekelompok petani tembakau. Pada tahun 1972, pemerintah negeri Otni menetapkan istilah kafling, sehingga tanah tersebut dipecah menjadi 12 kafling. Pada tahun 1985, 3 kafling ini dibeli oleh kami, dan kami mengurus legalitas tanah ini ke Badan Pertanahan Negeri Otni. Dan aku ingat di tahun 1987,
sertifikat tanah ini dikeluarkan langsung oleh Badan Pertanahan Negeri Otni. Artinya, ini adalah sertifikat asli kepemilikan tanah dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Apa pendapatmu, Bobo? Boleh diulangin nggak? Aku gak denger tadi. Aduh, Mak, telinga pecah disuruh jadi saksi. Pak Hakim, saksi ahli dari pihak pelapor tidak mempunyai kompetensi. Usir dia dari pengadilan. Oh, begitu. Nippon hanya mengakui tanah itu, tapi tidak mempunyai kuasa untuk melegalkan tanah di negeri Otni. Karena pemerintahan Nippon belum sempat mengganti kitab perdata Belanda, namun sudah diusir pada tahun 1945. Istilah kafling tidak ditetapkan pada tahun 1972. Kafling atau kaveling sudah digunakan sejak zaman kolonial. Tadi Anda mengatakan sertifikat tersebut terbit di tahun 1987. Akan tetapi, Badan Pertanahan Negeri Otni didirikan pada tahun 1988 sesuai dengan keputusan Presiden Negeri Otni nomor 26 tahun 1988. Berdasarkan fakta sejarah yang ada, keterangan terlapor dinyatakan palsu. Sertifikat ini memang asli dikeluarkan Badan Pertanahan Negeri Otni, namun dimanipulasi oleh oknum orang dalam, yakni kamu sendiri. Bocil apaan ini? Telinganya di nerf, tapi historinya di buff. Yang mulia, aku tak perlu berkata-kata. Namun biarkan fakta yang menyala-nyala. Meskipun Bobo tidak mampu mendengarkan dengan baik, namun ia berotak cerdas dan berhati baik. Engkau yang diberikan sepasang telinga yang baik, namun digunakan untuk mendengar suara hati yang tamak dan godaan yang serakah. Kami sudah menelusuri jejak kejahatan kalian. Yang satu berperan sebagai surveyor tanah, dan yang satu berperan sebagai eksekutor yang memasukkan dokumen dan merenggut hak rakyat. Wahai para cacing pemakan tanah, atas nama keadilan, maka dengan ini pengadilan hukum negeri Otni menjatuhkan vonis hukuman terhadap kalian berdua, yakni mampus lo, penjala sumul hidup. Ayo kita pergi, guys. Kita mau nonton eksekusi pejabat negeri Otni. Ampun, saya bersalah. Saya akan ganti rugi. Tapi jika masukkan saya ke penjara lagi, tolong guys, tolong. Kamu milikku selamanya. Sadarlah wahai koruptor penyengsara rakyat. Engkau telah merenggut hak banyak orang. Engkau ialah penjajah negeri sendiri, dan engkau tidak terampuni dalam hukum negeri Otni. Oleh sebab itu, engkau dijatuhi vonis hukuman mati. Semoga engkau menyesal sebelum ajal menjemput. Dan memohon ampunlah, sebab engkau hari ini juga akan... Bacot kau tua bangka! Mau tembak ya tembak!